Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa anak-anak dengan kami Bapak Ibu Guru kelas 3 min 1 Bantul. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan materi untuk anak-anak tentang operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan. Namun sebelumnya perlu kami ingatkan kembali tugas-tugas harian untuk anak-anak. Yang pertama adalah mengerjakan piket pagi, membantu orang tua. Silahkan merapikan tempat tidur yang tadi malam dipakai untuk tidur anak-anak, silahkan dirapikan ya. Spraynya dirapikan, bantal-bantalnya, guling-gulingnya ya. Kemudian lantainya dibersihkan. Kemudian membantu ibu menyapu ya, menyapu lantai rumah ya, membantu ayah membersihkan halaman ya. Atau membantu ibu untuk memasak di dapur, silakan. Setelah itu semua baru sholat duha ya. Kerjakan sholat duha ini 4 rakaat sekaligus doanya, dan jadikan sholat duha itu menjadi kebiasaan baik bagi anak-anak yang anak-anak lakukan sampai kapanpun ya. Setelah itu jangan lupa juga untuk tadarus surat-surat pendek dari juz amma Al-Quran, silakan, sehingga besok hafal semua isi juz amma ya. Baik, mari kita laksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan mengingatkan kembali bahwa dalam operasi penjumlahan bilangan 4 angka tanpa menyimpan, itu anak-anak harus ingat nilai tempat suatu bilangan ya. Oh ya, ini nanti kita akan menggunakan cara bersusun pendek ya. Kenapa harus ingat nilai tempat? Ya, jangan sampai anak-anak meletakkan satuan di tempat puluhan, atau puluhan di tempat ratusan, atau ratusan di tempat ribuan, karena nanti jumlahnya akan salah ya. Jadi itu harus sejajar, diletakkan sejajar. Yang satuan diletakkan di bawah satuan, yang puluhan diletakkan di bawah puluhan, yang ribuan diletakkan di bawah ribuan, atau yang ratusan diletakkan di bawah ratusan. Jangan sampai bergeser-geser. Ini harus selalu ingat ya. Dan dibiasakan kalau menjumlahkan dengan bersusun ke bawah ini itu dari satuan ya, jangan dari yang depan yang ribuan, tapi dari yang satuan dijumlahkan dulu sampai ke depan. Walaupun ini tidak menyimpan, tapi hal ini harus menjadi kebiasaan. Begitu anak-anak mengerjakan soal bersusun ke bawah, susun pendek atau susun panjang, itu tetap harus mengerjakan dari belakang, dari satuan dulu ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh, perhatikan contoh berikut ini ya. Ini ada contoh untuk mempermudah anak-anak memahami keterangannya Pak Fahrul ya. Contohnya sama dengan halaman 22 ya. Silahkan kalau yang belum memegang buku pena, anak-anak bisa mencocokkan keterangan Pak Fahrul ini dengan buku kalian, buku pena. Halaman 22, 23 dan seterusnya itu sama ya. Sama seperti yang ditampilkan Pak Fahrul di sini, sama seperti yang ada di buku nggih. Pak Fahrul cuma menerangkan saja di sini ya. 1205 ditambah 2143 itu sama dengan berapa ya? Nah, cara penyelesaiannya gimana? Itu di bawahnya kita gunakan susun pendek. 1205 kita tulis, kemudian di bawahnya 2143. Ingat, masing-masing nilai tempat harus diletakkan sejajar. Yang puluhan 5 dan 3 diletakkan sejajar. Yang satuan 5 dan 3 diletakkan sejajar, yang puluhan 0 dan 4 diletakkan sejajar, yang ratusan 2 dan 1 diletakkan sejajar, sedangkan yang ribuan diletakkan juga sejajar 1 dan 2. Oke, kita lihat keterangan di tanda panah itu. Satuan ditambah satuan berapa? 5 ditambah 3 sama dengan berapa? 8. Kemudian puluhan ditambah puluhan berapa puluhannya? 0 ditambah 4. Berapa jumlahnya? 4. Yang ratusan juga ratusan ditambah ratusan berapa? 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 3. Demikian juga yang ribuan, ribuan ditambah ribuan, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kesimpulannya jadi 1205 ditambah
2143 sama dengan 3348. Ini mudah ya? Sudah. Yang tidak mudeng boleh datang ke sekolahan, tapi jangan bareng-bareng banyak orang ya. Ya, silakan datang, nanti kita mengerjakan bersama-sama bareng Pak Barung boleh, nggak apa-apa. Atau datang ke tempatnya Pak Mutakin bareng Pak Mutakin, atau datang ke tempatnya Bu Warid bareng Bu Warid, atau Bu Nurul juga boleh ya kalau yang belum mudeng. Kemudian anak-anak silakan dikerjakan di Ibu Pena itu halaman 23 yang nomor 1 saja ya, yang nomor 1. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Ini yang nomor 1 saja dikerjakan di buku latihan Itu ada 1 2 3 4 8 soal, tapi angka-angkanya berdasarkan nilai tempat sudah disejajarkan ya, sudah disejajarkan. Jadi anak-anak tinggal menjumlahkan Baik, mari kita lanjutkan di halaman 24. Mendeskripsikan gambar menggunakan kata-kata, menceritakan isi gambar ya, dengan kata-kata ya. Ono gambar kemudian diceritakan dengan kata-kata ya. Nah, langkah-langkahnya gimana supaya bisa menceritakan gambar dengan kata-kata? Yang pertama, amati dulu gambar itu dengan cermat. Ini gambar apa sih sebenarnya? Itu diamati dulu dengan cermat. Kemudian tulislah kalimat tentang isi gambar tersebut. Tulis kalimat, oh ini gambar anak yang ada di daerah pegunungan di dekat sungai. Oh ya, ada anak kecil perempuan di dekat sungai di daerah pegunungan. Itu namanya tulislah kalimat tentang isi gambar, ditulis yaitu. Seorang anak kecil berdiri di dekat sungai, itu umpamanya. Terus nomor 3, gunakan kata-kata yang sesuai dengan peristiwa dalam gambar. Menggunakan kata-kata yang sesuai ya, sesuai dengan gambar. Apa itu? Seorang anak kecil berdiri di dekat sungai ya, itu sudah sesuai. Jangan seorang anak kecil berdiri di dekat laut, nah, itu namanya tidak sesuai gitu. Yang keempat, susun kalimat dengan runtut. Gambar itu ada berapa gambar? Ada 3 gambar, ada 4 gambar, ada 5 gambar. Masing-masing dibuat kalimat-kalimat. Yang pertama ada anak berdiri di dekat sungai. Kemudian ada apa lagi? Oh, sungai itu ternyata tiba-tiba banjir, maka ditulis ya. Kemudian anak itu berlari, maka ini disusun kalimatnya nanti terus menjadi suatu cerita bergambar gitu Itu caranya ya. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Oh, kok kesini ya. Nah, ini tugas untuk anak-anak. Ini ada gambar apa ini ya? Gambar ini silakan diceritakan ya, silakan diceritakan gambar apa ya, menjadi pekerjaan untuk anak-anak ya. Wah, ini gambar seorang sedang ngapain itu loh sama kucing gitu nggih. Tuh, silakan dikerjakan nggih. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, masih halaman 24. Bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama ya. Dulu pernah kita bahas, sudah pernah dibahas belum ya? Iya, bersyukur itu merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama. Bunyi sila pertama apa ya? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu ada 5 sila ya. Masing-masing sila ada lambangnya ya. Dan lambang Pancasila ini diletakkan di dada burung Garuda sebagai lambang negara gitu ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang kita bahas kali ini adalah sila pertamanya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Tentang apa? Tentang bersyukur ya, bersyukur. Bersyukur itu adalah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ya. Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih itu tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi bisa juga perbuatan. Ungkapan terima kasih ya. Bisa ucapan, bisa anak-anak dengan alhamdulillahi rabbil alamin, bisa. Atau dengan perbuatan ya, perbuatan. Misalnya apa? Menjaga kesehatan itu juga cara bersyukur. Karena Allah telah memberikan kesehatan kepada anak-anak. Atau bisa juga dengan belajar. Itu juga bersyukur. Karena Allah telah memberikan akal dan pikiran kepada kita semua. Belajar ya, berbakti pada orang tua. Selain itu kewajiban juga syukur kita. Karena apa? Kita telah diberikan orang tua yang baik ya. Maka kita harus bersyukur dengan cara apa? Selalu patuh dan berbakti kepada orang tua. Poin yang pertama kita lihat, kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap hari ya, dengan baca hamdalah. Bangun tidur langsung alhamdulillah gitu ya. Apapun kita ucap alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Faru, macam-macam caranya. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Iya, menjaga kesehatan tubuh adalah merupakan cara kita bersyukur kepada Tuhan itu, okay? Anak-anak, kiranya hari ini cukup sekian saja, tidak terlalu banyak yang disampaikan oleh kami. Tolong dipahami dengan baik ya. Tugasnya tadi silahkan dikerjakan. Yang pertama tugas matematika itu di halaman 23 nomor 1 saja ya, Bu Pena. Yang kedua tugas tentang deskripsi tadi ya, deskripsi tentang ini ya. Ini menceritakan tentang apa. Jadi ada 2 ya, tugas matematika dan juga tugas bahasa Indonesia. Nggih. Sekian dari kami anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak tetap ceria, tetap bersemangat dalam belajar, tetap patuh pada orang tua, tetap rajin beribadah, dan tetap selalu menjaga kesehatan. Salam semangat, salam bergembira, salam ceria, salam sehat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.